Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Nehemia pasal yang kedua. Bagaimana akhirnya ya Nehemia itu melakukan semuanya berdasarkan tuntunan Tuhan. Dia nggak ribut-ribut, dia bertindak, dia yakinkan bahwa apa yang Tuhan suruh itu benar. Akhirnya dia mulai membangun kembali rumah Tuhan, dan dikatakan di sana ya mendapat pertentangan, perlawanan. Sebagian orang yang tidak senang, kepala-kepala daerah yang merasa terancam dengan bangkitnya kembali Yerusalem ini, akhirnya memfitnah. Ya, dikatakan bahwa Nehemia ini mau memberontak terhadap raja. Itulah saudara, dalam hidup ini seringkali walaupun kita lakukan yang baik, ya namanya fitnahan orang itu tetap ada ya. Nehemia difitnah saudara, bayangkan mau membangun bait suci, mendirikan kembali tembok-tembok yang roboh. Fitnahannya apa? Mau memberontak terhadap raja. Itu kan jauh banget saudara ya. Tapi ya itulah namanya orang sirik. Kalau memfitnah namanya orang sirik. Kalau mau ya menjatuhkan orang itu ya semau-maunya saja ya. Tapi ya sudahlah, yang penting kita tetap berjalan bersama Tuhan. Pasti akan ada pertolongan dan campur tangan Tuhan di hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di Nehemia pasal yang ketiga. Para peserta dalam pembangunan. Ayat yang pertama. Nehemia 3:1. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Ya, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Ya, pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok untuk memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan mereka ya dengan dia ada Mesulam bin Berekia bin Maesabil. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baama mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon Mispa yang ada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Herhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang guru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan, ya dikatakan di sana ya yang satu mengadakan perbaikan. Ya, ayat yang ke-10, berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumah mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Yasebnea, ya Mailkin bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa akhirnya Nehemia mulai membangun. Ya, dia membangun atas tuntunan Tuhan, atas perintah Tuhan. Dan dikatakan tadi imam besar itu adalah orang pertama yang disebutkan turut serta dan menolong pekerjaan itu. Jadi para pemimpin rohani memang harus memimpin, bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan tindakan. Ya, imam besar duluan.
Dikatakan di sana bahwa pintu gerbang domba itu adalah pintu gerbang yang digunakan untuk membawa masuk domba ketika menuju ke bait Allah. Jadi ada pintu gerbang domba. Semua domba, korban-korban sembelihan dibawa masuk lewat pintu itu, namanya pintu gerbang domba. Ya, untuk disembeli sebagai korban persembahan. Dan itu dibawa lewat pintu gerbang domba. Nehemia menyuruh para imam yang memperbaiki pintu gerbang dan bagian tembok ini menghormati bidang kepentingan para imam, dan pada waktu yang sama ya mereka menekankan prioritas ibadah. Jadi seluruh penduduk Yerusalem melakukan bagian mereka dan pekerjaan besar membangun kembali tembok kota. Demikian pula pekerjaan ya Tuhan di dunia ini sangat membutuhkan topangan dari kita semua. Saudara, jadi ya masing-masing orang bekerja dengan tugasnya masing-masing. Semua, ya mulai dari tukang emas, tukang kayu, semua mereka mengambil bagian sesuai dengan keahliannya untuk sama-sama menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu. Yang kita lihat semua dimulai oleh para imam. Imam besar lebih pertama kali mengambil ya inisiatif atau kesempatan untuk dia membangun. Jadi kalau kita lihat nih pasal yang ketiga ini semua nama-nama saudara, nama-nama dan juga bagian-bagian pembangunan yang sudah dibagi menurut bagian-bagian masing-masing. Kita lihat di sini bahwa ya semua diberi tugas oleh Nehemia, mereka membangun ya bersamping-sampingan tapi di bagian masing-masing. Saya percaya pekerjaan Tuhan itu gak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, tapi harus banyak orang dan kita ini saling memperlengkapi. Ya Tuhan kirim banyak orang-orang untuk memperlengkapi pelayanan kami. Demikian kita saling melengkapi, tujuannya hanya satu, untuk kepentingan tubuh Kristus. Ya, jadi bagian-bagian masing-masing sudah dikasih bagian. Karena ini adalah satu ya tidak terlalu banyak pembahasan di pasal 3 ini, hanya nama-nama, tugas-tugas orang. Jadi saudara bisa baca sendiri. Saya akan langsung lanjut ke Nehemia pasal yang keempat. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan ya tentara, dikatakan di sana apa? Dan dia berkata di antara teman-temannya dan seluruh tentara, di depan seluruh tentara Samaria, apakah gerangan, ya dia bilang, yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Ya, apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, maka robohlah tembok batu mereka. Ya, jadi saudara, orang-orang ini mengolok-olok. Mereka memang tidak suka melihat mereka gak suka lihat pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan baik. Karena itu mereka mengolok-olok. Dalam hidup ini pun ketika kita sibuk melayani Tuhan, akan ada orang-orang yang mengolok-olok kita. Tapi biarkan saja, kita fokus kepada Tuhan saja ya. Jadi Sanbalat ini dia adalah seorang bupati Samaria, saudara. Ya, padahal dia bupati tapi dia sangat sakit hati melihat Nehemia membangun kembali tembok itu. Jadi waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, mendapatkan visi dan kita mulai bergerak melakukan visi Tuhan, itu banyak orang yang akan sakit hati, jengkel melihat kok dia bisa melakukan itu, kenapa dia begini. Ya itulah saudara, lalu akhirnya mereka timbul hal-hal yang ya ingin menyakiti saudara, lalu mulai memfitnah, berkata-kata. Dan itu pun dialami oleh Nehemia ketika dia mau membangun tembok Yerusalem. Mereka berkata paling juga dilewati lalat juga jatuh itu bangunannya, tidak kuat. Mereka ini kan lemah ya. Jadi Sanbalat ini bupati Samaria dari wilayah persis di utara Yehuda saudara, di mana Yerusalem berada. Sanbalat ini mungkin berharap untuk menjadi bupati di Yehuda juga. Tetapi kedatangan Nehemia itu merusak rencananya.
Semua karena kekuasaan, ya. Jadi mereka tuh tidak mau. Jadi saudara, dikatakan Sanballat berusaha untuk membuat takut Nehemia, dan yang paling tidak membuatnya kecil hati dengan cemooh, ya, karena Nehemia itu percaya bahwa ya apa yang dia lakukan itu berasal dari Tuhan. Jadi dia nggak takut, dia berjalan saja, dia kasih ya tugas semua orang-orang. Lalu saudara, dikatakan di sana mereka mengolok-olok, ya. Bahkan mereka dengan tentara Samaria bersama-sama mengolok-olok. Orang Yahudi ini lemah, ya. Kalau bangun tembok, lalat aja lewat pasti roboh itu temboknya. Karena mereka ini lemah. Lalu dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-4, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan ya serahkanlah mereka menjadi jarahan di antara, dikatakan ya, serahkanlah mereka, janganlah menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan ya sikap menentang terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi saudara, ya, ketika mereka melihat itu, mereka memohon kepada Tuhan untuk Tuhan beri kekuatan menyelesaikan. Ayat 7, ketika Sanballat dan Tobia, ya, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ya, dikatakan di sana mereka marah, mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah. Ya, kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam, saudara. Ya, karena sikap mereka itu akhirnya ya takut juga saudara dengan ancaman itu, mereka akhirnya berjaga-jaga. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-10, berkatalah orang Yehuda, ya, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ya, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di tangan bagian yang paling rendah, ya, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi di sini dikatakan, ya, maka Nehemia itu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak untuk berjaga-jaga, saudara, ya, jangan sampai mereka diserang. Maka dikatakan di sana ayat 14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan. Yang dikatakan di sana, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, ya, dan juga untuk istrimu dan rumahmu. Jadi saudara, ya, akhirnya Nehemia memasang, ya, agar orang-orang itu berjaga-jaga. Dia bilang jangan takut kepada mereka, ya, janganlah gentar terhadap mereka, ingatlah Tuhan yang maha besar itu menyertai kita. Ya, jadi tidak usah takut, ya, kita
Apapun Tuhan izinkan sekalipun itu perang, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Ayat yang ke-13, ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tembok. Ya, dikatakan sana perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memukul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Bayangkan saudara, membangun, satu pegang senjata, satu buat bekerja sambil bangun. Ini satu keadaan yang tidak enak sekali ya, sambil bangun sambil pegang senjata. Ayat yang ke-18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, ya, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan, ya, dikatakan mendapatkan kami apabila kami berperang. Dikatakan sana berperang bagi kita, Allah kita akan berperang bagi kita. Ya, dia berkata, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, ya, maka itu larilah dan berkumpullah ke satu tempat ke sana untuk mendapatkan kami, sebab Allah itu akan berperang bagi kita. Lalu ayat yang ke-21, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari mereka merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami dan pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Jadi ya, bayangkan bangun sambil pegang senjata berjaga-jaga karena diancam. Memang saudara, waktu kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh tidak mudah, tapi ya ketika kita berdoa minta kekuatan Tuhan, maka segala terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sekarang masuk di dalam Nehemia pasal yang ke-5 ya. Nehemia pasal yang ke-5, judul perikopnya adalah Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ya, ladang dan kebun anggur kami dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami yang harus membiarkan diri dimiliki orang. Ya, kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saudara, ya kita lihat di sini ya, dikisahkan dalam kisah ini bahwa ya keluhan dari sesama orang-orang Yahudi dikatakan di sana. Kalau kita lihat, siapakah orang-orang Yahudi yang sangat ya dibenci ini? Dan ya mereka mungkin adalah orang-orang ya, mereka tuh datang dan berkata bahwa
ya nasib kami itu seperti ini loh. Kami ini mengalami gini. Lalu kami juga begini. Kita tahu saudara keadaan pada zaman itu adalah mereka itu dari pembuangan. 70 tahun mereka di Babel. Mereka pulang dalam keadaan yang sudah tidak stabil, rumahnya, kehilangan harta benda, kehilangan segala sesuatunya. Jadi ya banyak keluhan yang datang kepada Nehemia. Dia ada yang bilang kami ini gak bisa makan, ada yang bilang kami gak punya pekerjaan, ada yang bilang ladang dan kebun anggur kami sudah tergadaikan, ada yang bilang kami ini menjadi budak, ada yang bilang kami ini harus utang untuk bayar pajak. Ya, dan dikatakan di sana maka ya mereka berkata padahal kita ini sedarah. Ya kita ini sama-sama, kami ini tidak dapat berbuat apa-apa, ya, mereka bilang. Ya padahal sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging ya dengan saudara-saudara sebangsa kami, ya namun anak-anak kami akhirnya terpaksa menjadi budak. Nah saudara ya di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi kaya dalam pembuangan dan membawa kekayaan ini datang ke Yerusalem. Ya, dan keturunan orang Yahudi yang telah tiba hampir 1 abad sebelumnya pada waktu kepulangan yang pertama di bawah pimpinan Zerubabel, ya, dan telah membangun berbagai usaha yang menguntungkan. Ya, dan banyak dari orang-orang buangan itu saudara yang menderita ya di tangan beberapa orang sebangsanya yang kaya. Dan orang-orang ini akan meminjamkan sejumlah besar uang kalau ya mereka menjadi budak atau bekerja ya atau ya mengusahakan tanah. Ya namanya kehidupan saudara ya ada pasang surutnya, ada silih bergantinya. Tapi di zaman Nehemia itu terjadi. Dan orang-orang yang sudah pulang duluan ya mereka itu kan sudah bekerja, sudah mapan kembali, membangun di Yerusalem, membangun usaha bisnis mereka. Tapi orang yang baru pulang di angkatan kedua ini kan ya mereka itu mengalami ya banyak tekanan saudara dan mungkin ya belum memiliki kehidupan yang mapan di sana. Kita lanjut dikatakan ayat yang lalu di sana ayat yang ke 6 setelah mereka itu datang kepada Nehemia, mereka mengeluhkan semua persoalan-persoalan mereka. Ayat 6 dikatakan di sana apa yang Nehemia lakukan saudara. Ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadukan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu sendiri supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita? Ya untuk apa? Untuk ya jadi di sana Yeremia berkata, ya maka kita ini harus mengasihani ya saudara-saudara kita ya untuk dihindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita. Nah Nehemia berkata, selama ini kita aja menebus semua orang Yahudi yang terjual kepada bangsa lain sebagai budak, itu kita tebus kembali karena mereka ini saudara kita. Tapi yang terjadi adalah ya kamu justru sesama orang Yahudi, kamu menjadikan saudaramu itu budak di tempatmu sendiri. Lalu kamu berharap bahwa kami akan menebusnya, membayar uang kepada kamu. Saudara, Nehemia sedang berkata di sini bahwa ya takutlah akan Tuhan. Jadi saudara kita mengambil satu hikmah di sini bahwa sekalipun kita ya sedang diberkati ataupun kita mungkin dalam keadaan posisi yang lebih mujur, lebih baik, ya janganlah kita berlaku tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya sampai kita menjadikan saudara sendiri budak, dikatakan di sana saudara ya bahwa mereka dipaksa kerja. Ya lalu bukan hanya itu, mereka meminta tebusan daripada ya orang-orang atau pemimpin Israel lainnya. Jadi Nehemia marah dan dia berkata, ya kamu itu tidak punya takut akan Tuhan ya. Coba kamu itu punyalah rasa takut akan Tuhan, kata Nehemia. Ya sebab banyak orang-orang ya buangan yang pulang itu menderita.
di tangan beberapa orang sebangsanya yang kaya, saudara. Orang-orang kaya ini akan meminjamkan sejumlah besar uang, lalu ketika orang-orang yang berhutang itu tidak bisa membayar, maka mereka akan mengambil alih tanah orang-orang yang berhutang itu. Ya, ditinggalkan tanpa sarana untuk memperoleh nafkah. Para pengutang terpaksa menjual anak-anak mereka menjadi budak. Ini adalah satu praktik yang umum pada zaman itu memang. Tetapi Nehemia menjadi marah terhadap orang-orang Yahudi ini karena ya mereka mengambil keuntungan dari bangsa mereka sendiri untuk memperkaya diri, saudara. Dan praktik-praktik ini sangat melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Dan ya di sana kita melihat Nehemia berkata, kalau kamu bersikap seperti itu maka kamu itu akan menjadi cercaan bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat di sini bahwa Tuhan mau, saudara, ya hidup kita ini boleh menjadi berkat dan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap semua orang. Ya sekalipun kita mungkin di posisi yang kuat atau yang benar, tapi kita tidak boleh bertindak semena-mena terhadap ya orang lain. Saya ingat dulu saya pernah ditawari oleh seseorang untuk beli rumah hasil lelang dari satu bank, saudara. Ada yang bilang, Bu, ibu mau gak beli rumah? Ini rumah lelangan. Biasanya rumah lelangan itu harganya jauh lebih murah daripada rumah yang harus dibeli ya lewat ya pembelian asli, saudara. Waktu itu akhirnya lewat seorang teman ya dia membantu saya akhirnya bisa membeli rumah itu. Saya bayar sejumlah uang yaitu yang sesuai dengan lelang di bank. Lalu rumah itu pun menjadi milik saya. Pada waktu itu ya sertifikatnya pun diserahkan kepada saya untuk akhirnya diurus lewat bank untuk balik nama, saudara. Tapi masalahnya ya pemilik rumah itu tidak mau keluar dari rumah situ. Rumahnya digembok, dia tetap tinggal di situ, barang-barangnya juga tetap ada. Lalu ya developer rumah itu berkata kepada saya, Bu, ini gimana ya Bu, ini sebenarnya sudah jadi milik ibu dan ibu ini sudah pemenangnya, secara hukum itu sah ya. Sekarang kalau ibu mau kita pakai polisi untuk keluarin dia dari situ. Tapi waktu itu saya berkata, saudara, sama dia, Pak, jangan Pak. Kalau dia gak mau keluar dari rumah itu berarti dia masih pengen tinggal di situ. Ya, tapi ini secara hukum ibu sudah memenangkan perkara ini karena ibu sudah bayar lelangnya di bank. Saya bilang gak apa-apa. Ya kita tunggu aja, jangan paksa dia keluar. Kita tunggu aja, siapa tahu dia lagi mengusahakan bagaimana dia bisa dapat uang kembali, saudara. Ya, tapi kemudian ya orang-orang dari pihak perumahan tuh marah gitu loh. Mereka bilang, ibu kok seperti itu, ya kita usir aja lah Bu, ini saya bisa pakai kok polisi, ya ibu bisa usir sekarang juga. Tapi saya tuh gak sampai hati, saudara, karena saya tahu mungkin ya ndak enak ya rumah itu kalau dilelang pasti orang itu berat hati ya. Tapi karena dia gak bisa bayar utangnya, saya cuma bilang ndak usah Pak, ya saya juga masih ada rumah yang saya tinggali, Bapak gak perlu, tunggu aja lah sampai dia memang mau dengan hati keluar dari situ. Tapi saya ndak mau memaksa. Akhirnya saudara, setelah saya tunggu berbulan-bulan lamanya, saya dapat kabar dari pihak developer perumahan itu. Dia bilang, Bu, ini orangnya mau tebus kembali lewat pengadilan dan bank. Ibu sebenarnya sudah menang di kasus ini, tapi menurut ibu gimana? Karena anaknya itu mau bayarin utang bapaknya. Ya saya bilang gak apa-apa Pak, kalau memang mereka masih mau balikin aja ya, saya enggak apa-apa. Loh ini rumah murah loh, ibu sudah menang, enggak apa-apa. Berarti mereka pengen untuk dapatkan rumah itu dan mereka belum rela. Saudara, seringkali hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi, tapi bagaimana sikap kita? Ya bangsa Israel, sesama orang Yahudi mereka saling menindas sendiri. Dan itu mempermalukan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Nehemia berkata, kamu harus berlaku takut akan Tuhan ya. Tidakkah kamu patut melakukan ya apa yang berkenan di mata Tuhan dengan takut akan Allah kita? Ya kata Nehemia di sana. Supaya apa? Supaya ya kamu itu bisa memuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya. Ya, itu juga dapat menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, yaitu musuh-musuh kita. Ya, juga akan ayat yang ke-10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu ya. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, ya kebun anggur, kebun zaitun dan juga rumah mereka.
Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni hutang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Ya, ayat yang ke-13, berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ya, juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini, ya, akan dikebaskan oleh Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu mereka memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Jadi saudara, kita lihat di sini Nehemia menyuruh agar orang-orang Yahudi yang kaya berhenti memungut bunga atas pinjaman yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka sendiri. Ini mereka baru dari pembuangan. Nehemia berusaha membawa cara hidup mereka kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Saudara, ya, kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, ya, marilah kita juga meneladani, saudara, ya, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya hidup kita ini, ya, janganlah saudara menindas orang. Pada zaman ini bahkan mereka juga sudah, ya, membungakan kepada, ya, saudara-saudara mereka sendiri, sehingga ketika Nehemia bicara, puji Tuhan mereka masih mau mendengar Nehemia sebagai wakil Allah. Lalu Yeremia itu secara simbolis dia, ya, mengebaskan lipatan bajunya begini, dan dia berkata, setiap orang yang tidak mau berlaku seperti yang disuruhkan Tuhan, maka Tuhan akan mengebaskan engkau dan jerih payahmu juga itu akan dikebaskan oleh Tuhan. Saudara, artinya apa? Maka orang itu akan hidup di bawah kutuk kalau dia tidak mau bertobat. Biarlah kita semua belajar untuk hidup kita boleh terus menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan, apalagi memaksa saudara kita, membungakan uang, ya, menjadikan mereka budak. Kita berdoa supaya hidup kita sungguh-sungguh, ya, boleh memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini kami boleh dengar. Biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami, supaya kami boleh sejalan seiring dengan kebenaran firman-Mu, agar perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap firman kebenaran yang terus mengubahkan kami. Ajar kami Tuhan untuk sesama kami, bahkan saudara bersaudara, ya, kami tidak tamak Tuhan untuk, ya, meminjamkan dengan bunga ataupun merampas hak-hak orang, tapi biarlah kami boleh saling menopang dan boleh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Tuhan tolong yang sedang berkesusahan, yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit hari ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tuhan memberkati yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga boleh buka jalan, ya, ingin melunasi hutang-hutang mereka, terlilit dalam masalah hutang piutang keuangan. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat kembali kepada Tuhan, maka Engkau yang membuka jalan. Terima kasih Bapa, setiap mereka yang rindu punya anak keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Presiden Jokowi Tuhan berkati Bapa, apa yang sudah dilakukan buat bangsa kami, juga calon presiden yang akan dilantik di roh takut akan Tuhan, agar boleh membawa bangsa Indonesia ke dalam jalan kemuliaan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, boleh bertekuk lutut kembali kepada jalan kebenaran-Mu, meninggalkan dosa-dosa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang, dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati
selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.